Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani Roslinda, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan, ingin mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching antar teman CGP. Namun sebelumnya saya perkenalkan seperti biasa fasilitator saya Bapak Gede Putra Adiana dan pengajar praktik saya Ibu Wahyuni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru CGP hebat. Malam. Pada kegiatan demonstrasi konstekstual hari ini, kita akan mempraktekkan praktek coaching dengan sesama CGP. Untuk tema yang pertama adalah mengenai siswa yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, adapun praktek coaching hari ini akan dilaksanakan dengan Ibu Nani Roslinda sebagai coach, Bapak Syamsuddin sebagai coach, dan saya Bu Fitra Nancy sebagai pengamat. Adapun pada kegiatan coaching kali ini ada 3 kompetensi inti yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kegiatan percakapan ini akan kita menggunakan alur tirta. Bagaimana Bapak dan Ibu, coach dan coachi sudah siap? Ya. Baik, siap Bu. Baik, kita mulai ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Saya akan mulai proses coaching pada hari ini. Bu Nani, kita mulai ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bu Nani. Gimana, Pak? Ada masalah yang apa, Pak? ingin saya sampaikan pada kesempatan coaching pada hari ini, yaitu permasalahan saya di kelas, Bu. Ada satu orang siswa yang sudah hampir 4 kali pelajaran saya tidak masuk kelas, Bu, tidak mengikuti pelajaran saya. Kira-kira apa ya penyebabnya, Bu ya? Apakah Bapak sudah bertanya dan menanyakan kepada siswa? Ya, saya sudah menanyakannya kepada siswa tersebut terkait kenapa siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran saya, dan siswa tersebut menjawab dengan berbagai macam alasan, Bu, dengan berbagai macam alasan yang beragam gitu, yang sulit saya pahami gitu, alasannya tidak masuk akal gitu, Bu. Kira-kira apa jawabannya mereka? Jawaban mereka ya terkadang mereka jawab kesiangan lah, tidak dibangunin orang tuanya lah, atau alasannya tidak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah lah gitu, Bu. Jadi jawabannya itu terkadang kalau menurut saya sih seperti dibuat-buat gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan kepada siswa tersebut? Ya, yang seperti biasa ya, karena memang permasalahan ini bukan hanya di satu kelas, ada juga di beberapa kelas yang lain. Saya sudah mengingatkan siswa tersebut tentang kesepakatan kelas di awal pembelajaran yang sudah kami kesepakati bersama, agar siswa tersebut bisa hadir selalu di pembelajaran saya. Ketika memang tidak masuk ya harus ada surat atau keterangan yang memang mereka harus berikan gitu. Apakah Bapak sudah memasukkan kehadiran siswa dalam kesepakatan kelas pada pelajaran yang Bapak ampuh ya? Iya, saya sudah, Bu, sudah memasukkan kesepakatan kelas terkait dengan kehadiran siswa. Di kesepakatan kelas bahkan saya sudah membuat rambu-rambu yang mungkin sangat berpihak kepada siswa ya, keberpihakan pada siswa. Yang pertama, ketika mereka tidak masuk satu kali, ya saya akan memanggil mereka, menanyakannya dengan baik-baik,
apa alasannya kenapa tidak masuk. Kemudian jika kedua kalinya tidak masuk, saya akan menghubungi wali kelas gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian ketika mereka ketiga kali tidak masuk, saya biasanya menemui guru BP dan kemudian saya juga bertemu dengan wali kelas. Kemudian setelah itu tidak 3 kali mereka tidak masuk, tidak ada perubahan juga, kita sudah panggil tidak ada perubahan, nah baru saya komunikasi dengan orang tuanya atau memanggil orang tuanya. Jadi nanti saya hadapkan antara saya, wali kelas, dan guru BP atau BK, Bu. Gitu ya. Kalau kesepakatan kelasnya lengkap juga ya, ada Iya, pertemuan satu. iya, Kalau 2 kali bagaimana gitu ya. iya, ada Apa tahapan-tahapannya. selanjutnya Bapak lakukan bersama kalau sampai sudah 3 kali nih ya bersama Walas dan guru BP itu apa yang Bapak lakukan? Saya yang sudah saya lakukan yaitu saya akhirnya karena memang siswa ini sudah 4 kali ya tidak mengikuti pelajaran saya. 1 kali udah saya panggil, 2 panggilan kedua udah, ketiga juga sudah saya lakukan dengan SBP, dan akhirnya keempat tidak masuk ya terpaksa saya memanggil orang tuanya. Kemudian saya pertemukan dengan di situ dengan Walas dengan guru BP. Jadi yang memanggil itu pihak Walas, guru BP memanggil, kemudian kita bertemu dan disitulah kita berbicara itu. Kemudian juga saya juga akhirnya sampai meminta bantuan Wakasek kesiswaan untuk menangani siswa tersebut. Tuh, jadi berarti yang 3 tadi sudah Bapak lakukan berarti ya, yang sudah. sesuai ketentuan itu ya? Jadi saya memanggil siswa tersebut, didampingi juga dengan Walas, guru BP dan juga kesiswaan, Bu. Oh ya. Terus hal apa ya yang membuat siswa tersebut jarang mengikuti pelajaran Bapak? Ya, setelah saya panggil, setelah saya wawancara komunikasi, akhirnya alhamdulillah ada keterbukaan, Bu. Ternyata faktor ekonomi, Bu, yang membuat anak siswa tersebut jarang masuk. Jadi karena memang ekonominya agak kurang ya orang tuanya terutama. Jadi untuk ibunya kerjanya sebagai pembantu rumah tangga, kemudian untuk ayahnya itu hanya bekerja di rumah itu serabutan, Bu. Jadi kerjanya enggak stabil gitu pemasukan ekonominya. Akhirnya anak tersebut terkadang memang telat dibangunkan oleh orang tuanya karena orang tuanya ya pagi mereka sudah berangkat cari kerja sampingan gitu ya. Kemudian akhirnya dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya ditinggal gitu. Nah kemudian ketika berangkat tidak ada uang saku gitu, tidak ada uang saku untuk berangkat naik kendaraan, ya akhirnya dia tidak berangkat, atau bahkan kadang-kadang karena dia memang tidak ada uang, ya dia cari kerja sampingan gitu di luar gitu, atau dia jadi tukang parkir atau mungkin dia cari-cari tambahan yang lain gitu ya. Intinya dia ya faktor ekonomi lah yang membuat siswa tersebut seperti itu gitu, Bu. Oh gitu ya Pak ya, sedih juga ya Pak ya dengan ceritanya ya. Selanjutnya solusi apa ya Pak yang Bapak berikan menghadapi permasalahan siswa yang sangat cukup sedih juga ya, kita sudah tahu seperti ini ya. Selanjutnya solusi apa ya Pak? Saya akhirnya sepakat dengan Walas, guru BP dan kesiswaan, Wakasek kesiswaan memberikan solusi. Kebetulan wali kelasnya ini kan pengurus dari koperasi di sekolah saya. Alhamdulillah beliau memberikan solusinya agar menarik siswa tersebut bisa rajin datang ke sekolah, terutama mengikuti pelajaran saya dan juga pelajaran guru-guru yang lain, Bu. Jadi memberikan kesempatan untuk siswa tersebut membantu kegiatan koperasi jual beli pada saat jam istirahat kedua, karena jam istirahat kedua itu kan lumayan agak lama waktunya tuh. Jadi diberikan waktu untuk membantu kegiatan proses jual beli di koperasi. Alhamdulillah dari kegiatan tersebut anak tersebut dibantu untuk minimal ya untuk makan siang diberikan oleh pihak koperasi, dibantu. Kemudian juga untuk ongkos anak tersebut pulang ya ada sedikit diberikan lah untuk ongkosnya. Jadi sudah mulai terbantu sedikit agar ada motivasi untuk siswa tersebut bisa mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah, karena bukan hanya pelajaran saya aja, pelajaran lain juga sama, siswa tersebut tidak mengikutinya gitu.
Oh, gitu ya, Pak. Lalu gimana, Pak, ya setelah dilakukan perbantuan terhadap anak ini, adakah ya perubahan atau gimana, Pak? Ya alhamdulillah setelah dilakukan beberapa kali eh, motivasi, kemudian diajak membantu koperasi, setiap istirahat alhamdulillah ada perubahan, sekarang sudah mulai masuk. Ya walaupun terkadang suka ada satu kali nggak masuk lagi gitu terkadang karena kesiangan, tapi selanjutnya dalam 1 minggu itu alhamdulillah sudah mulai maksimal. Yang awalnya 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali, sekarang 1 minggu kemarin saya cek hanya 1 kali nggak masuk. Jadi sudah ada pelan-pelan berubah gitu, karena memang kita tidak bisa memaksakan 100% sesuatu tersebut untuk maksimal masuk gitu. Kalau dipaksakan nanti khawatir eh, apa ya, tidak nyaman gitu tidak nyaman, akhirnya takutnya malah nggak masuk sama sekali. Jadi kita pelan-pelan, kita bimbing, kita motivasi, alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya. Apa Ya, harapan Pak selanjutnya terhadap siswa tersebut? ya harapan saya dan semua pihak pasti semoga anak tersebut mau berubah 100%, bisa masuk, bisa mengikuti pelajaran, ya bisa semangat lagi dengan seperti siswa yang lain. Karena anak tersebut sebentar lagi harus lulus ya, karena udah kelas 12 Bu. Jadi tinggal beberapa bulan lagi dia harus mengikuti ujian kan di akhir. Jadi saya motivasi agar dia tetap semangat, tetap fokus belajar, sehingga proses yang tinggal beberapa bulan ini bisa diikutinya dengan secara maksimal gitu. Oh ya, semoga ya Pak ya, Ya, harapan Bapak alhamdulillah. dapat terpenuhi. Amin, ya. Ya, semoga anak tersebut juga nanti bisa Alhamdulillah. menjadi anak yang Ya, baik, yang ya, soleh, amin, dan amin. bisa menjadi harapan Amin, bagi amin, kita amin. semua ya. Ya, Ya, alhamdulillah ya. ya. Baik, Ya ya. Pak, Ya, gimana ya, makasih. bisa Pak lega Pak? Ya, alhamdulillah sudah lega, sekarang sudah ada solusinya. Makasih Bu Nani, Ya, ya sama-sama. masukannya, ya Silakan Bu mudah-mudahan bisa Fitri. saya sampaikan. Ya, terima Baik, kasih Bu Fitri. Ya. alhamdulillah ya sudah dilakukan coaching terhadap tema yang tadi siswa-siswa yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah, Pak Samsudin. Dari apa namanya coaching yang tadi sudah Bapak Samsudin dan Bu Nani Roslinda lakukan, itu saya sudah memperhatikan dengan seksama. Bu Nani sebagai coach sudah memenuhi kompetensi inti, yaitu Bu Nani melakukan kehadiran sepenuhnya atau presence, memperhatikan Pak Samsudin, kemudian sudah memenuhi kompetensi inti diantaranya. Selain itu kompetensi inti yang kedua yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan membobot, menggali potensi Pak Samsudin untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahannya. Lalu kemudian yang terakhir Bu Nani juga mendengarkan dengan aktif ke percakapan-percakapan yang dilakukan oleh coaching, sehingga kegiatan coaching ini berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan alur tirta tersebut, sehingga Pak Samsudin bisa menyelesaikan permasalahan murid-muridnya dan dicoba di kemudian hari. Selamat ya, Bu Nani dan Pak Samsudin. Baik, itu saja kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, Bu Fitri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat seluruh Indonesia, pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya dan beserta dua rekan saya, Bapak Samsudin dan Bu Fitri Ratnaningsih, akan menampilkan atau akan mempresentasikan dan melakukan coaching tentang tema menumbuhkan literasi murid. Adapun yang menjadi coachnya adalah Bapak Samsudin dan menjadi coachi adalah Bu Fitri Ratnaningsih, saya Ibu Nani Roslinda sebagai pengamat. Kompetensi inti yang akan dikembangkan dalam coaching ini antara lain satu, presence, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Metode yang digunakan dalam percakapan ini adalah metode tirta, di mana masing-masing menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, rencana-rencana aksi apa yang dilakukan.
yang keempat, tanggung jawab. Mari kita akan mendengarkan dan simak baik-baik percakapan berikut ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Baik, terima kasih Bu Nani. ya baik. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamsuddin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fitri, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, ya. Pak Syamsuddin baik? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana? Gini Ada yang Pak, bisa saya bantu? iya. Mungkin minta waktunya sebentar, kita mau sedikit berbicara ya. Saya suka melihat anak-anak di kelas seperti itu ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya disuruh membaca buku di awal pelajaran atau pas lagi belajar, itu kayaknya susah banget untuk menarik anak-anak itu untuk belajar membaca, konsentrasi untuk membaca gitu, apapun itu, walaupun buku pelajaran atau apa itu. Tuh Pak, kayaknya kalau di kelas itu kalau disuruh baca baru sebentar, anak-anak udah rame lagi seperti itu Pak. Ya, ya memang hal itu sudah sering terjadi Bu, bukan hanya di sekolah Ibu, di sekolah saya juga sama. Biasanya kebanyakan dari mereka tidak tertarik dengan membaca itu karena apa sih Bu penyebabnya Bu biasanya? Ya salah satu di antaranya mereka kalau misalnya kita suruh membaca, mereka kurang bisa fokus untuk membaca dalam waktu yang lama itu di antaranya. Terus mereka juga lebih suka konsentrasinya teralihkan misalnya dengan bermain HP sebentar-sebentar, kalau disuruh baca tuh kayaknya nggak betah gitu, maunya suka main HP lagi seperti itu. Atau misalnya kalau baru disuruh baca sebentar mereka nggak betah, misalnya habis itu langsung ngobrol seperti itu Pak. Biasaannya tuh seperti itu kalau di kelas sekarang anak-anak tuh. Iya. Dalam hal ini apakah Ibu sudah mencoba menumbuhkan minat baca mereka Bu agar mereka suka membaca? Sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya Pak ya. Seperti di awal pembelajaran itu kita selalu ada yang namanya literasi gitu kan. Literasi itu misalnya literasi pada saat awal pembelajaran ketika doa seperti itu kan, membaca ayat kitab suci Al-Quran seperti itu diantaranya gitu kan. Terus kemudian pada saat pembelajaran juga 15 menit pertama kita membaca buku itu yang pernah saya lakukan untuk menumbuhkan minat-minat baca murid-murid gitu di kelas. Nah, yang Ibu sudah lakukan seperti yang tadi Ibu sampaikan, apakah sudah ada perubahan Bu dari sikap siswa dalam literasi Bu? Nah, kalau misalnya dari beberapa kali saya melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu ada beberapa perubahan, misalnya di antaranya anak-anak yang tadinya malas untuk membaca kitab suci gitu kan ya Pak ya. Mungkin karena kita wajibkan gitu di awal pembelajaran mereka membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna, mereka jadi belajar bareng-bareng bersama ke anak-anak, membaca bersama seperti itu. Kemudian selain itu juga kebiasaan anak-anak untuk membaca seperti itu sudah ada sih mulai tumbuh gitu. Selain membaca Al-Quran, mungkin mereka dengan cara-cara lain ya membacanya, misalnya walaupun masih lewat HP seperti itu, membaca-baca berita atau sebagainya. Iya, baik. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan tadi sudah ada perubahan ya, mungkin walaupun belum begitu maksimal ya Bu. Iya. Kemudian langkah selanjutnya apa Bu yang akan Ibu lakukan lagi agar siswa-siswa Ibu bisa lebih maksimal dalam melakukan literasi Bu? Iya kan kita kan tahu sendiri ya Pak ya, untuk yang kita mengajar di SMA ini dari kurikulum Merdeka ini kan mungkin berkembang banget dan mengalami perubahan gitu untuk penerimaan PTN kan ya Pak ya. Iya betul. Karena untuk sekarang itu ternyata pas masuk senam PTN itu untuk mata pelajaran itu semuanya, dan terutama itu seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, literasi, numerasi itu kan yang paling utama ya Pak ya. Jadi benar-benar bagaimana kita itu harus bisa menumbuhkan
kemampuan, kesukaan, dan kecintaan anak-anak tuh untuk belajar berliterasi gitu. Di antaranya mungkin yang bisa saya lakukan ya Pak ya, adalah saya mencoba membuat kegiatan membaca seperti ada ruang-ruang baca. Saya pengen di kelas itu kalau bisa tuh ada kegiatan pojok baca gitu Pak, Literasi. pojok kelas gitu, pojok buku atau Iya. pojok membaca seperti itu. Jadi mereka tuh benar-benar punya passion ketika membaca. Ada yang mungkin suka membaca novel, ada yang juga mungkin membaca selain pelajaran pun tidak apa-apa gitu. Yang penting mereka punya pengetahuan tentang keadaan di sekitar mereka, terutama membaca buku pelajaran itu sebenarnya gitu. Ya memang ya sama Bu, hampir di semua sekolah siswa kita sekarang sudah mulai berubah pola pikirnya, paradigma berpikirnya, pola belajar sudah mulai berubah. Ya mungkin karena pas pandemi kemarin di 2 tahun kemarin, jadi kurangnya minat baca. Nah kemudian apakah sudah Ibu terapkan seperti membuat pojok literasi tadi Bu di kelas-kelas Bu? Nah kalau untuk membuat pojok literasi di kelas-kelas di SMA itu memang belum ya Pak ya. Beda seperti kayak di SD kan setiap kelas pasti ada gitu kan ya. Nah tapi mungkin kalau di sekolah saya itu ada ini Pak, kayak pojok-pojok baca itu memang kita punya di Selasar ya, namanya di Selasar itu ada pojok baca. Nah itu mungkin saya pengen sekali memaksimalkan pojok-pojok baca itu agar kegiatan literasi itu seperti menjadi budaya buat anak-anak seperti itu ya Pak ya. Jadi bukan cuma sekedar ada pojoknya tapi tidak dipakai untuk membaca seperti itu. Jadi buat hal-hal yang lain malah jadi kurang bermanfaat. Nah, bagaimana memanfaatkan pojok baca itu agar semenarik mungkin, menarik minat anak-anak untuk belajar, untuk membaca seperti itu, Pak. Iya, oke. Kemudian dari proses kegiatan yang sudah Ibu lakukan, harapan Ibu ke depannya seperti apa Bu untuk siswa-siswa Ibu? Ya, harapan saya ke depannya saya sangat mengimpikan gitu murid-murid itu punya kemampuan literasi, kemampuan menganalisis, wawasan yang mumpuni seperti itu dari kegiatan membaca ini. Jadi anak-anak itu memang budaya membaca ini bukan sekedar membaca buku selesai gitu, tapi mereka pun mampu menganalisis apa yang mereka baca. Dari kebiasaan budaya membaca ini, saya harapkan mereka pun punya kemampuan untuk bukan cuma membaca, tapi mungkin menulis selanjutnya seperti itu. Misalnya menulis novel seperti itu atau menulis artikel di website-website. Karena kan kalau misalnya anak ini kurang membaca ya Pak ya, maka nggak ada wawasan yang untuk bisa ditulis seperti itu kalau menurut saya Pak gitu. Jadi kalau dengan kegiatan membaca ini, literasi ini saya sangat berharap bermanfaat untuk anak-anak ke depannya, meningkatkan kompetensi mereka dalam literasi numerasi. Kemudian juga harapannya bisa menghasilkan suatu karya kalau bisa, dan juga mungkin bisa suatu saat menjadi sumber penghasilan mereka seperti itu. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Ibu harapan-harapannya. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai, bisa terpenuhi. Mudah-mudahan siswa-siswa Ibu bisa menjadi seorang literasi yang memang mampu membuat hasil karya. Karya yang tadi Ibu bilang bisa bermanfaat untuk diri sendiri juga bisa orang lain. Oke, baik. Ya. Amin. Iya. Terima kasih Pak Sam sudah Ibu mendengarkan. Ya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat Bu apa yang tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sudah terjadi pelaksanaan percakapan antara Ibu Fikri sebagai coach dan Pak Samsudin sebagai coach ya. Refleksi saya terhadap kegiatan yang dilakukan yaitu dilihat dari segi percakapannya, alhamdulillah Pak Sam sudah melaksanakan kompetensi inti yang dilakukan, yaitu Pak Sam sudah melakukan kehadiran penuh ya menanggapi semua permasalahan yang dihadapi oleh Koci, kemudian juga mendengarkan aktif ya, dan Pak Sam juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot dan pertanyaannya cukup membuat memancing ya untuk Bu Fitri bisa menceritakan dan melampiaskan apa saja yang dia kepingin gitu ya, tapi
Ya karena pertanyaannya itu bagus, jadi mengalir begitu saja gitu ya. Nah, dilihat dari model tirtanya, saya melihat sudut pandang Bu Fitri ini ya. Di sini Bu Fitri sudah menuliskan tujuan ya, diantaranya itu katanya dapat saya ingin anak-anak itu dapat menumbuhkan pada dirinya literasi gitu ya, supaya dia rajin baca sendiri tanpa harus bagaimana harus dipaksa gitu ya. Kemudian identifikasi masalahnya juga cukup banyak. Bu Fitri menceritakan tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi kesiswaannya gitu ya. Nah, ya ada yang main HP, disuruh belajarnya senang main HP daripada baca gitu ya. Nah, itu adalah sebagian dari identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Fitri. Bu Fitri juga menceritakan tentang rencana-rencana aksinya, di mana salah satunya tadi Bu Fitri itu melaksanakan langkah-langkah untuk membuat pojok literasi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Pojok literasi, nah itu adalah rencana aksi yang dilaksanakan oleh Bu Fitri. Di sini udah kelihatan baru tir ya, baru tanggung jawabnya gitu ya pada komitmen ingin menumbuhkan atau merumuskan harapan-harapan dan mewujudkan dari rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Bu Fitri. Di sini tanggung jawab itu berarti kan Bu Fitri berusaha sekali untuk selain membaca anaknya bisa menulis. Nah, berarti tanggung jawab Bu Fitri untuk sampai bisa mereka membuat tulisan-tulisan yang dari hasil bacaan literasinya. Alhamdulillah ini masuk sekali terhadap kegiatan yang kita harapkan yaitu metode Tirta tadi. Ya, demikian refleksi dari saya. Semoga kita semua semakin memahami tentang coaching ini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Ya, Bu Fitri. Sama-sama. Terima kasih Pak Syam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru CGP hebat. Malam. Pada kegiatan demonstrasi konseptual hari ini, kita akan mempraktekkan praktek coaching dengan sesama CGP. Untuk tema yang pertama adalah mengenai siswa yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, adapun praktek coaching hari ini akan dilaksanakan dengan Ibu Nani Roslina sebagai coach, Bapak Syamsuddin sebagai coach, dan saya Bu Fitra Nancy sebagai pengamat. Adapun pada kegiatan coaching kali ini ada 3 kompetensi inti yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kegiatan percakapan ini akan kita menggunakan alur Tirta. Bagaimana Bapak dan Ibu, coach dan coach sudah siap? Ya. Baik, siap Bu. Baik, kita mulai ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya akan mulai proses coaching pada hari ini. Bu Nani, kita mulai ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bu Nani. Gimana, Pak? Ada masalah yang apa, Pak? ingin saya sampaikan pada kesempatan coaching pada hari ini, yaitu permasalahan saya di kelas, Bu. Ada satu orang siswa yang sudah hampir 4 kali pelajaran saya tidak masuk kelas, Bu, tidak mengikuti pelajaran saya. Kira-kira apa ya penyebabnya, Bu ya? Apakah Bapak sudah bertanya dan menanyakan kepada siswa? Ya, saya sudah menanyakannya kepada siswa tersebut terkait kenapa siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran saya, dan siswa tersebut menjawab dengan berbagai macam alasan, Bu, dengan berbagai macam alasan yang beragam gitu, yang sulit saya pahami gitu, alasannya tidak masuk akal gitu. Kira-kira apa jawabannya mereka? Jawaban mereka ya terkadang mereka jawab kesiangan lah, tidak dibangunin orang tuanya lah, atau alasannya
tidak ada ongkos untuk berangkat ke sekolah lah gitu Bu. Jadi jawabannya itu terkadang kalau menurut saya sih seperti dibuat-buat gitu Bu. Oh gitu. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan kepada siswa tersebut? Ya yang seperti biasa ya, karena memang permasalahan ini bukan hanya di satu kelas, ada juga di beberapa kelas yang lain. Saya sudah mengingatkan siswa tersebut tentang kesepakatan kelas di awal pembelajaran yang sudah kami sepakati bersama, eh, agar siswa tersebut bisa hadir selalu di pembelajaran saya. Ketika memang tidak masuk ya harus ada surat atau keterangan yang memang mereka harus berikan gitu. Oh. Apakah Bapak sudah memasukkan kehadiran siswa dalam kesepakatan kelas pada pelajaran yang Bapak ampuh ya? Iya, saya sudah Bu, sudah memasukkan kesepakatan kelas terkait dengan kehadiran siswa. Di kesepakatan kelas bahkan saya sudah membuat rambu-rambu yang mungkin sangat berpihak kepada siswa ya, keberpihakan pada siswa. Yang pertama ketika mereka tidak masuk satu kali, ya saya akan memanggil mereka menanyakannya dengan baik-baik apa alasannya kenapa tidak masuk. Kemudian jika kedua kalinya tidak masuk, saya akan menghubungi wali kelas gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian ketika mereka ketiga kali tidak masuk, saya biasanya menemui guru BP dan kemudian saya juga bertemu dengan wali kelas. Kemudian setelah itu tidak 3 kali mereka tidak masuk, tidak ada perubahan juga, kita sudah panggil tidak ada perubahan, nah baru saya komunikasi dengan orang tuanya atau memanggil orang tuanya. Jadi nanti saya hadapkan antara saya, wali kelas, dan guru BP atau BK Bu. Gitu ya. Kalau kesepakatan kelasnya lengkap juga ya, ada Iya. pertemuan satu. Iya. Kalau 2 kali bagaimana gitu ya. Iya, ada Apa tahapan-tahapannya. selanjutnya Bapak lakukan bersama kalau sampai sudah 3 kali nih ya bersama Walas dan guru BP itu apa yang Bapak lakukan? Saya yang sudah saya lakukan yaitu saya akhirnya karena memang siswa ini sudah 4 kali ya tidak mengikuti pelajaran saya. 1 kali udah saya panggil, 2 panggilan kedua udah, ketiga juga sudah saya lakukan dengan SBP. Dan akhirnya keempat tidak masuk ya terpaksa saya memanggil orang tuanya. Kemudian saya pertemukan dengan di situ dengan Walas dengan guru BP. Jadi yang memanggil itu pihak Walas, guru BP memanggil, kemudian kita bertemu dan disitulah kita berbicara gitu. Kemudian juga saya juga akhirnya sampai meminta bantuan Wakasek kesiswaan untuk menangani siswa tersebut. Tuh, jadi berarti yang 3 tadi sudah Bapak lakukan berarti ya, yang sudah. sesuai ketentuan itu ya? Jadi saya memanggil siswa tersebut, didampingi juga dengan Walas, guru BP dan juga kesiswaan Bu. Oh ya. Terus hal apa ya yang membuat siswa tersebut jarang mengikuti pelajaran Bapak? Ya setelah saya panggil, setelah saya wawancara komunikasi, akhirnya alhamdulillah ada keterbukaan Bu. Ternyata faktor ekonomi Bu yang membuat anak siswa tersebut jarang masuk. Jadi karena memang ekonominya agak kurang ya orang tuanya terutama. Jadi untuk ibunya kerjanya sebagai pembantu rumah tangga, kemudian untuk ayahnya itu hanya bekerja di rumah itu serabutan Bu. Jadi kerjanya enggak stabil gitu pemasukan ekonominya. Akhirnya anak tersebut terkadang memang telat dibangunkan oleh orang tuanya karena orang tuanya ya pagi mereka sudah berangkat cari kerja sampingan gitu ya. Kemudian akhirnya dibangunin nggak bangun-bangun akhirnya ditinggal gitu. Nah kemudian ketika berangkat tidak ada uang saku gitu, tidak ada uang saku untuk berangkat naik kendaraan ya akhirnya dia tidak berangkat atau bahkan kadang-kadang karena dia memang tidak ada uang ya dia cari kerja sampingan gitu di luar gitu atau dia jadi tukang parkir atau mungkin dia cari-cari tambahan yang lain gitu ya intinya dia ya faktor ekonomi lah yang membuat siswa tersebut seperti itu gitu Bu.
Oh gitu ya Pak ya, sedih juga ya Pak ya dengar Iya, ceritanya ya. iya. Heeh. Mm-mm. Selanjutnya solusi apa ya Pak yang Bapak berikan dalam menghadapi permasalahan siswa yang sangat cukup sedih juga ya, kita sudah tahu seperti ini Iya. ya. Nah, selanjutnya solusi apa ya Pak? Saya akhirnya sepakat dengan Walas, guru BP dan kesiswaan, wakasi kesiswaan memberikan solusi. Kebetulan wali kelasnya ini kan eh, ke pengurus dari koperasi di sekolah saya. Alhamdulillah beliau mau memberikan solusinya eh, agar menarik siswa tersebut bisa rajin datang ke sekolah, terutama mengikuti pelajaran saya dan juga pelajaran guru-guru yang lain, Bu. Jadi memberikan kesempatan untuk siswa tersebut membantu kegiatan koperasi jual beli pada saat jam istirahat kedua, karena jam istirahat kedua itu kan lumayan agak lama waktunya tuh. Jadi diberikan waktu untuk membantu kegiatan proses jual beli di koperasi. Alhamdulillah dari kegiatan tersebut anak tersebut dibantu untuk minimal ya untuk makan siang diberikan oleh pihak koperasi, dibantu, kemudian juga untuk ongkos anak tersebut pulang ya ada sedikit diberikan lah untuk ongkosnya. Jadi sudah mulai terbantu sedikit sedikit agar ada motivasi untuk siswa tersebut bisa mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah, karena bukan hanya pelajaran saya aja, pelajaran lain juga sama, siswa tersebut tidak mengikutinya gitu. Oh gitu ya Pak. Lalu gimana Pak ya setelah dilakukan pembantuan terhadap anak ini, adakah ya perubahan atau gimana Pak? Ya alhamdulillah setelah dilakukan beberapa kali motivasi, kemudian diajak membantu koperasi, setiap istirahat alhamdulillah ada perubahan, sekarang sudah mulai masuk. Ya walaupun terkadang suka ada satu kali nggak masuk lagi gitu terkadang karena kesiangan, tapi selanjutnya dalam 1 minggu itu alhamdulillah sudah mulai maksimal. Yang awalnya 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali, sekarang 1 minggu kemarin saya cek hanya 1 kali nggak masuk. Jadi sudah ada pelan-pelan berubah gitu, karena memang kita tidak bisa memaksakan 100% sesuatu tersebut untuk maksimal masuk gitu. Kalau dipaksakan nanti khawatir tidak nyaman gitu tidak nyaman, akhirnya takutnya malah nggak masuk sama sekali. Jadi kita pelan-pelan kita bimbing, kita motivasi, alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya. Apa harapan Pak selanjutnya terhadap siswa tersebut? Ya harapan saya dan semua pihak pasti semoga anak tersebut mau berubah 100%, bisa masuk, bisa mengikuti pelajaran, ya bisa semangat lagi dengan seperti siswa yang lain. Karena anak tersebut sebentar lagi harus lulus ya, karena udah kelas 12 Bu. Jadi tinggal beberapa bulan lagi dia harus mengikuti ujian kan di akhir. Jadi saya motivasi agar dia tetap semangat, tetap fokus belajar, sehingga proses belajar yang tinggal beberapa bulan ini bisa diikutinya dengan secara maksimal gitu. Oh ya, semoga ya Pak ya, harapan Bapak dapat terpenuhi, ya. Semoga anak tersebut juga nanti bisa menjadi anak yang baik, yang soleh, dan bisa menjadi harapan bagi kita semua ya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ya Pak. Ya. Gimana makasih Pak, lega Pak? Ya alhamdulillah sudah lega, sekarang sudah ada solusinya. Makasih Bu Nani ya masukannya, ya mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya. Alhamdulillah ya sudah dilakukan coaching terhadap tema yang tadi siswa-siswa yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah, Pak Samsudin. Dari coaching yang tadi sudah Bapak Samsudin dan Bu Nani Roslinda lakukan, itu saya sudah memperhatikan dengan seksama. Bu Nani sebagai coach sudah memenuhi kompetensi inti, yaitu Bu Nani melakukan kehadiran sepenuhnya atau presence, memperhatikan Pak Samsudin, kemudian sudah memenuhi kompetensi inti diantaranya. Selain itu kompetensi inti yang kedua yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan membobot, menggali potensi Pak Samsudin untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahannya. Lalu kemudian yang terakhir Bu Nani juga mendengarkan dengan aktif percakapan-percakapan yang dilakukan oleh coaching, sehingga kegiatan coaching ini berjalan lancar
dan bisa mencapai tujuan alur tirta tersebut sehingga Pak Samsudin bisa menyelesaikan permasalahan Ya. murid-muridnya dan dicoba di kemudian hari. Selamat ya Ya. Bu Nani dan Pak Samsudin. Baik. Baik, itu saja kegiatan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nani, Bu Fitri. Ya, Selamat malam. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru Ibu hebat. Izinkanlah saya pada hari ini akan melakukan coaching bersama rekan-rekan saya dalam rangka melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan tema menumbuhkan semangat belajar dan mengajar. Dan yang bertugas sebagai coach pada hari ini yaitu Bu Fitri Rataningsi, dan yang bertugas sebagai coachee pada hari ini yaitu Ibu Nani Roslinda. Dan saya sendiri Pak Samsudin sebagai pengamat dalam kegiatan coaching pada hari ini. Kemudian adapun kompetensi inti yang dikembangkan, yang pertama yaitu presensi penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan alur metode tirta. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Baik, kepada Bu Nani dan Bu Fitri, padanya kami persilakan. Baik Pak Sam, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nani, alhamdulillah baik. Ada apa Bu? Ada yang bisa dibantu nih? Oh iya nih, saya mau sharing nih sedikit. Ya silahkan Bu, ada apa nih? Sepertinya serius sekali. Iya, akhir-akhir ini saya agak jenuh Bu. Masuk kelas itu agak bete bawaannya ya. Biasanya dulu-dulu saya selalu semangat masuk dalam kelas karena siswa-siswanya perhatian dan semangat juga. Oh gitu Bu. Jadi yang Ibu lihat akhir ini siswanya kurang semangat gitu ya dalam belajar ya? Iya. Kalau menurut Ibu, kira-kira yang ideal pada saat belajar itu seperti apa Bu? Saya itu ingin murid-murid saya itu bisa fokus ya, serta mau menyimak penjelasan saya. Dan jika sesi tanya jawab pun mereka tuh mau bertanya dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi Ibu pengen murid-murid Ibu itu semangat, fokus gitu ya Bu ya? Menyimak penjelasan dalam mengajar. Kalau menurut Ibu nih, supaya murid-murid Ibu bisa fokus menyimak penjelasan atau pelajaran yang Ibu berikan, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan Bu? Mungkin gimana ya, saya perlu penyegaran ya, atau mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas kali ya, untuk bisa menyemangati mereka barangkali ya. Oh iya, mungkin itu tindakan yang bagus Bu, seperti itu. Sebelumnya pernah mencoba melakukannya? Saya pernah mencoba melakukan hal itu di kelas-kelas waktu dulu kakak tingkatnya yang sudah alumni dulu ya. Nah, Ibu mungkin bisa melakukannya kembali di kelas yang sekarang. Gimana Bu? Oh iya ya, apa saya coba lagi ya? Tapi setiap kali saya mencoba masuk ke kelas ini, khususnya kelas ini nih yang saya katakanlah, saya tidak sebut ya, nanti kita di sendiri kelas ini tuh saya sedikit agak males gitu loh, agak kurang motivasi ya karena anak-anaknya itu gimana ya, kurang semangat gitu loh. Ya, jadi ada kelas-kelas tertentu ya Bu ya yang emang kelihatannya kurang semangat gitu ya. Iya. Dari kelas-kelas itu yang tidak semangat itu tadi kira-kira ada nggak rencana lain supaya mereka jadi semangat nih, seperti apa gitu Bu? Saat ini tuh belum ada Bu. Kira-kira saya itu harus melakukan apa ya Bu ya? Nah, coba Ibu mungkin pernah melakukan hal-hal yang lain Bu, misalnya memberikan ice breaking atau apa? Oh iya ya, aduh saya baru ingat, saya punya video-video tuh Bu yang berhubungan dengan pelajaran saya, misalnya
tentang ekonomi, tentang akuntansi, pembangunan ekonomi dengan melihat tayangan-tayangan video barangkali ya Bu ya, dan saya juga pernah diajarkan icebreaker. Nggak kepikiran gitu loh. Nah, mungkin ada selain itu Bu, apalagi Bu yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan gitu ke depannya untuk supaya anak-anak itu termotivasi lagi gitu Bu. Apa ya? Saya berharap gimana ya? Bisa sih dengan cara saya coba ya untuk melakukan tadi yang seperti Ibu Tri lakukan, saya melakukan icebreaker, kemudian saya tayangin video-video ya, mungkin saya juga nonton lagi atau saya melakukan apa nih apakah emosional ya, sosial emosional barangkali ya gitu ya. Ya, bisa juga Bu melalui kegiatan-kegiatan KSE seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa juga meningkatkan motivasi anak karena ada penyegaran-penyegaran tadi seperti yang Ibu harapkan kan ya. Iya. Itu. Nah, terus selain itu ada nggak lagi harapan lain yang Ibu inginkan nih supaya anak itu semangat? Ya, saya mencobalah metode-metode yang membuat mereka lebih semangat ya. Misalnya apa ya, metode-metode yang menarik lah dibanding saya juga jenuh, jadi dengan saya ceramah, mungkin dengan saya beberapa diskusi, dengan menayangkan atau nyuruh membuat video, mereka juga kurang semangat gitu. Mungkin saya yang harus mencari-cari ya metode itu. Iya, mungkin kita juga harus ini ya, penyegaran dalam berbagai metode juga ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu tadi supaya anak-anak lebih semangat lagi seperti itu? Oh iya ya, baru ingat nih Bu, saya pernah dapat ilmu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita pernah belajar kan Bu ya pembelajaran diferensiasi ya? Iya, betul. Nah, mungkin pembelajaran berdiferensiasi akan coba deh saya lakukan sebagai solusi ya, agar kita bisa membuat seluruh siswa itu mengerti dengan berbagai gaya belajar siswa yang visual, kinestetik, dan audio. Nah, saya akan mencoba deh melakukan diskusi ya, dengan bertanya anak-anak apakah kesukaan mereka dalam belajar itu. Saya akan tanya ya yang suka visual, nanti saya kelompokkan yang sutik ya, mungkin saya mencoba untuk bertanya-tanya, diskusi dulu dengan mereka tentang hal itu ya. Iya, berarti dari tadi yang sudah kita bicarakan ini kan tentang bagaimana nih agar anak-anak termotivasi untuk belajar dengan semangat lagi belajarnya. Tadi Ibu kan sudah sudah melakukan misalnya berniat untuk melakukan ice breaking gitu ya, penyegaran ya Bu ya, terus mengubah metode pembelajaran, terus yang terakhir adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira nih dari yang tadi sudah kita ungkapkan kan sudah menemukan beberapa solusi ya. Apakah ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk bisa membuat siswa Ibu tuh semangat lagi dalam belajar gitu? Kayaknya sementara saya melakukan itu dulu Bu ya. Jika mereka masih belum juga semangat, nanti ya akan saya cari lagi untuk bisa berdiskusi lagi lah dengan siapa, mungkin bisa Bu Fitri, nanti saya cerita lagi ya. Nah, kira-kira dari yang tadi itu yang mana yang kira-kira akan Ibu lakukan terlebih dahulu, Bu? Membuat mereka semangat atau dia ketawa nanti kan, dengan ketawa semangat barangkali ya itu ya. Iya betul Bu, mungkin dari situ anak-anak itu saja refresh lagi otak mereka gitu. Terus apa lagi kira-kira Bu yang bisa Ibu berikan atau Ibu lakukan dalam pembelajaran supaya lebih semangat? Ya tadi mungkin kalau saya jenuh melihat mereka, ya udah kita tayangin video, kita nonton bareng lah, nobar ya kali ya. Betul. Bisa juga nobarnya tentang pendidikan, atau mungkin kalau tentang pelajaran saya juga belum mau ya, kayaknya saya harus nonton bareng tentang pendidikan, mungkin tentang motivasi belajar dulu ya, mungkin setelah itu baru belajar.
kira-kira harapan Ibu nih setelah melakukan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu susun, harapan kedepannya seperti apa, Bu? Ya, saya berharap saya dan anak-anak itu sama-sama semangat gitu ya di dalam pembelajaran, karena kadang-kadang saya juga semangatnya itu kendor-kendor juga kalau melihat anak nggak semangat, saya juga ide-ide, metode-metode itu buyar gitu loh. Tapi kalau anak-anaknya semangat tuh ada aja ide metode yang mengajar yang beginilah ini gitu ya gitu kalau mereka Ya, semangat. betul. Ya, jadi dari semangat anak kita pun Jadi timbal balik lah ya. ya betul. Jadi semangat, maka kita juga ikut semangat ya Bu ya, gitu kan. Iya betul. Kapan kira-kira Ibu mau melakukan rencana aksi ini, Bu? Secepatnya lah ya. Tadi agak buntu juga pikiran saya udah jenuh karena anaknya nggak semangat, saya jenuh. Ya udah, akhirnya coaching dulu ya. Mudah-mudahan ya setelah coaching ini saya coba lagi untuk menyemangati diri saya sendiri agar anaknya juga semangat. Kali kalau ibu gurunya nggak semangat, mungkin anaknya juga nggak semangat gitu ya. Kalau saya terimbas dengan ketidaksemangatan mereka, harusnya kan kita selalu bersemangat terus ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ini bisa terwujud dan bisa berhasil seperti itu. Insya Allah ya, mohon doanya Bu. Mungkin tadi belum kebayang, saya kadang lupa apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tapi kalau udah coaching-coaching begini baru ingat apa yang harus kita lakukan gitu. Ya Bu, alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjut coaching berikutnya melihat hasil dari apa yang sudah Ibu terapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa. hasil seperti itu, anak-anak lebih termotivasi lagi. Mohon doanya aja Bu Fit ya, mudah-mudahan Ya saya Ibu. lagi. Kadang ada sih ya, kadang-kadang jenuh juga ya ada ya. Betul. Saya kan orangnya semangat terus, tapi kalau ada yang melihat nggak semangat jadi ikut-ikutan. Iya betul. Mudah-mudahan semangat anak dan semangat gurunya terus terjaga ya sehingga pelajaran bisa semakin bagus ke depannya. Ya, terima kasih ya Bu Fit. Sama Ibu. Ya, sekian ya. Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Fitri, Bu Nani sudah melakukan proses coaching dengan baik. Baik, saya di sini akan melakukan refleksi. Yang pertama, pada saat kompetensi inti tadi Bu Fitri sudah melaksanakan proses presensi penuh ya, presensi penuh, kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya juga sudah Bu Fitri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang membangkitkan harapan-harapan yang sehingga dalam harapan-harapan tersebut sudah proses coaching ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah terpenuhi apa yang diinginkan oleh Bu Nani. Kemudian dilihat dari model Tirta, Bu Nani sudah menetapkan tujuan yang sudah disesuaikan dengan tema, yaitu menumbuhkan semangat belajar dan mengejar. Kemudian juga dalam hal ini Bu Nani sudah mengidentifikasi masalah yang diketahui yang terjadi pada siswa dan juga sepertinya terjadi pada guru juga, yaitu mengapa kurang semangat dalam belajar dan juga dalam proses mengajar di kelas. Kemudian rencana aksi Bu Nani sudah menyampaikan solusi yang diharapkan, yaitu harapannya agar siswa dan guru bisa semangat dalam belajar dan mengajar, yaitu Bu Nani di sini sudah menerapkan metode ice breaking dan juga menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga dalam hal ini Bu Nani sudah bertanggung jawab, yaitu merumuskan harapan-harapan tersebut agar siswa dan guru sama-sama termotivasi dalam proses pembelajaran di kelas, dan juga Bu Nani sudah menunjukkan aksinya ya, sehingga harapan-harapan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah proses coaching ini sudah selesai, sudah berjalan dengan maksimal. Semoga bisa diterapkan di kelas dan juga bisa berjalan dengan secara maksimal. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri bersama ya. Mohon maaf, saya pamit dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.